wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yaqduhurn wa la taqrabuhunna hatta yaqduhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wa basyiril mu'minin. Ngawani di dua teluk.
Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, anil mahid, tentang haid. Qul, jawab, huwa, itu adalah azan, kotoran. Fa'tazilu, maka jauhilah an-nisaa, istri, fil mahid, ketika haid. Wala taqrubuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka, hatta yatuhurn, sehingga mereka suci. Fa idza tatahharna, maka jika mereka sudah suci, fa'tuhunna, datangilah mereka, min haitsu, dari arah, amarakumullah, yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, at-tawwabin, orang-orang yang ahli taubat, yang selalu bertaubat. Wa yuhibbu, dan mencintai, al-mutatahhirin, orang-orang yang selalu menjaga kesucian. Nisa'ukum, istri kalian, harthun, ibarat ladang, sawah, lakum, bagi kalian. Fa'tu, maka datangilah, harthakum, ladang kalian, anna syi'tum, bagaimanapun kalian mau. Wa qaddimu, dan persiapkanlah, li anfusikum, untuk diri-diri kalian, berbekallah untuk diri-diri kalian. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah. Wa'alamu, dan ketahuilah, annakum, sesungguhnya kalian, mulaquh, akan bertemu dengannya. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini masih terkait tentang kehidupan rumah tangga, al-ahwalus syakhsiyah, dan terus nanti sampai puluhan ayat berikutnya, sebelum nanti disambung lagi dengan jihad, tentang Tolut Nabi Daud. Sebagaimana sudah kita bahas di kajian sebelumnya, sebelum ayat-ayat ini juga tentang jihad, ya, tentang perang, sebagai sebuah ajaran bahwa kita harus menyeimbangkan antara kehidupan rumah tangga juga dengan jihad. Dua ayat ini pembahasan untuk kaum dewasa, ya, 20 tahun ke atas. Maka yang belum dewasa di sini mendewasakan diri saja, ya. Karena memang ini sifat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu membahas segala sesuatu, termasuk hal-hal yang sifatnya intim, ya, tapi dengan bahasa yang halus. Hal-hal yang intim, ya, setahu saya sekilas hari ini ada banyak yang kita lihat di YouTube atau di Detikcom, tapi pembahasannya
sasopan-sopan lagi anggar vulgar ya. Dan itu memang terkait kehidupan manusia. Salah satu kebutuhan manusia yang asasi ya selain makan minum adalah hal-hal yang terkait dengan keintiman ini. Pertanyaan tentang haid ini, kata Anas bin Malik, terkait orang-orang Yahudi kalau istrinya haid, mereka tidak boleh makan bareng, bahkan tidak boleh serumah. Jadi kalau rumahnya hanya satu, beda lawang. Atau kalau rumahnya dua, dipindahkan dulu rumahnya. Nah, para sahabat bertanya, apakah harus seperti itu menyikapi istri yang sedang haid? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Maka Allah menjawab bahwa haid itu adzan, memang kotoran, najis ya. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah istri ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn, dan jangan mendekati mereka sampai mereka suci. Setelah beres baca ayat ini sampai wa yuhibbul mutatahhirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Silakan lakukan apa saja kecuali nikah. Nikah itu jima ya. Hal ini sampai kepada Yahudi, sampai kemudian mereka berkata, apa sih cenah yang diinginkan lelaki itu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW, an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fih. Kenapa sih usil dengan urusan kita, selalu membedai kita ya, selalu menyalahi kita. Pokoknya di kita syariatnya ini pasti we cenah jelema eta mah hayang beda wae jeung urang. Dan itu memang karakter syariat Islam. Beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi mengasingkan istri yang sedang haid, kalau Islam membolehkan silakan berinteraksi kecuali nikah. Nah, Usaid bin Hudair, Abbad bin Bishr, dua sahabat yang memang dekat dengan orang-orang Yahudi, kemudian datang Rasul, ya Rasulullah, orang Yahudi ngomong gini, berarti kita boleh jima dong ya dengan istri yang sedang haid. Lalu wajah Rasulullah berubah ya itu normal, Rasulullah SAW juga manusia. Udah dijelaskan gak boleh, ya minta tanyakan boleh ya. Yahudi kan juga gak boleh jima, berarti kita boleh dong. Rasul marah, rarasaan magis jelas tadi ngejelaskan deh. Sampai kata Usaid bin Hudair, kami mengira Rasulullah marah. Dah cenah yuk tinggalkan, assalamualaikum. Ya Rasul nggak menjawab, cuma berubah wajah saja. Maka kemudian sesudah dua sahabat ini keluar, ada yang memberikan hadiah kepada Rasul, air susu. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan, bungkus cenah dua, kirimkeun ka Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr, sampai mereka tahu bahwa Rasulullah SAW sebetulnya tidak marah, hanya kecewa manusiawi. Mereka bertanya yang tidak layak, itu sesuatu yang manusiawi ya. Ini pelajaran bagi kita bahwa marah sebatas manusiawi boleh. Nya atuh sanu teu kesel geus ngajelaskeun, nanya deui sok Bapak ngajelaskeun gitu, tuluy nanya deui, nya geus dijelaskeun tadi. Mun urang pan Aisyah teh ceuli daging jadi gitu. Rasul mah tidak, cuma berubah wajah saja. Lalu kemudian ya, jangan ada dendam yang berlebih. Ini yang dijelaskan dalam hadis yang lain, dalam ayat Quran.
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita marah, tahan, terus maafkan, terus memberi kebaikan. Rasul marah kan tadi, tidak mengatakan kata-kata yang kasar, sikap yang kasar, malah ya cenah bere hadiah, kirimkan susu ke ditu. Nah gitu Rasul itu ketika marah seperti itu ya. Kita juga sama mun ngambek sehari tahun we. Sesudah itu kemudian udah cair lagi. Jangan kemudian tuluy we ngambek ka santri nepikeun ka lulus geuleuh we ta ka santri eta cenah gitu. Jangan seperti itu ya. Kemudian di sini banyak hadis yang saya tidak akan baca karena menjaga sensitivitas tadi ya. Intinya saya sampaikan, nanti santri juga belajar di Bulughul Maram ya, bab haid, bab nikah ya. Yang dimaksud menjauhi ini bukan menjauhi kemudian jaga jarak. Nanti ada banyak pertanyaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanya ke Rasul, ada yang malu nanya ke istrinya, baik itu bapak-bapak atau ibu-ibu. Ini cenah suami saya nanya, maksud menjauhi teh apa? Apakah sama sekali gak boleh tidur bareng? Sampai Aisyah menjelaskan, Rasul itu kalau ada ingin dari istrinya sedangkan istrinya sedang haid, hanya menyuruh bersarung saja ya. Dan beliau bercumbu sebagaimana biasanya. Termasuk pertanyaan sahabat, apa hak suami dari istri ketika istrinya haid? Nabi menjelaskan, silakan semuanya kecuali jima ya. Jadi ini yang juga harus diperhatikan ya oleh kaum ibu-ibu. Jangan mentang-mentang sedang haid kemudian mengabaikan hak dari suaminya. Suami tetap punya hak dari istrinya, tapi jangan sampai jima ya. Yubashir itu bersentuhan kulit, berpelukan dan semuanya lah, nggak usah dibahas ya. Bercumbu itu berhak suami dari istrinya asal tidak jima. Kemudian yang kedua, kalau sudah jima bagaimana? Mungkin suaminya nafsunya terlalu gede, istrinya juga tidak bisa melawan. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, dia harus sodakoh 1 dinar atau setengah dinar. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas. Dalam salah satu sanad disebutkan dari Nabi, tetapi yang benar tidak sampai ke Nabi, hanya sampai Ibnu Abbas. Tergantung apakah nanti qaul sahabat mau dihitung atau tidak. Cuma Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini dalam Bulughul Maram sebagai isyarat bahwa beliau setuju ya, kifarat bagi suami yang jima dengan istrinya ketika istrinya haid adalah sodakoh 1 dinar atau setengah dinar. Dijelaskan dalam riwayat lain, kalau darahnya masih merah 1 dinar, kalau darahnya sudah agak kekuning-kuningan maka setengah dinar. Maksudnya kalau di masa-masa awal haid maka 1 dinar, kalau di akhir masa haid setengah dinar. 1 dinar itu kan 4,25 gram emas. Kalau sekarang 1 juta berarti 4.250.000 sok tawani ka istri mah, maka berarti harus sodakoh 4.250.000. Buleutkeun weh 4,5 juta nya, ngabuleutkeun ka luhur tong ka handap. Sodakoh tawani teh nya sarua jeung kontrak imah 1 tahun nya, matak sudahlah sabar. Atau kalau di masa akhir setengah dinar berarti sekitar 2 juta ya. Kalau sanggup sodakoh 2 juta, kamana sodakohna? Ka dieu ka taubahkeun keur ngabangun ya. Jadi silakan. Tapi bukan berarti kemudian boleh cenah ibu, boleh sok bapak sanggup sodakoh 2 juta, nggak boleh, tetap haram, dosa, dan sebagai wujud kifarat dosa. Jadi bukan berarti kemudian
jadi halal asal bayar kafarat, enggak, tetap haram ya. Tetap haram, dan itu untuk sebagai tebusan ya, sebagai tebusan bayar dia sudah melakukan dosa. Tapi bukan berarti kemudian jadi halal, tetap we. Kalau menyengajakan cenah bae kajen mayar 4,5 juta, itu mah berarti terang-terangan melakukan dosa. Nuk itu al-mujahirin ya, orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa pasti dilaknat di akhirat ya, termasuk orang-orang fasik. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan ini mazhab Syafi'i qaul jadid, dan Ibnu Katsir setuju ke sini, tidak ada kifarat karena hadisnya tidak ada yang marfu dari Nabi ya. Cukup dengan tobat saja, istighfar saja. Tapi yang jelas tetap perbuatan itu adalah haram. Kemudian yang selanjutnya ada pendapat dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm kan madhab Dzahiriyah. Dari ayat Al-Quran, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah suci maka datangi istri, maksudnya jima. Nah, kalau Ibnu Hazm kan Dzahiriyah, berarti cenah kalau istri sudah suci wajib dijimai gitu. Kalau jumhur ulama memahami perintah sesudah larangan berarti membolehkan, bukan wajib ya. Jadi kalau istri sudah suci, maksud datangilah, silahkan, boleh. Jadi perintah itu menggugurkan larangan. Kalau menggugurkan larangan berarti kembali ke hukum semula, silahkan, bukan berarti wajib. Ini sama dengan ayat-ayat wa idza halaltum fastadu fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, bukan berarti beres Jumatan wajib dagang nya. Aya geus capek mah teu naon istirahat mangdangna, capek geus Jumatan sare teu naon. Kalau dipahami bahwa itu ayat wajib berarti beres Jumatan wajib dagang ya. Atau kalau sudah halal beres haji wajib berburu, atuh riweuh kabeh kudu moro mah ya. Yang dimaksud yang asalnya haram sesudah halal menjadi boleh, silakan berburu. Kemudian yang dimaksud min haitsu amarakumullah nanti dijelaskan di ayat yang berikutnya, dan di sini Allah menegaskan yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, menyatukan antara tobat menyucikan dosa batin dan mutatahhirin menyucikan dosa lahir. Dan ini sudah pernah kita bahas, sudah ditulis di buku Islam Kafah jilid 3. Perpaduan tobat dan mutatahhirin ini diamalkan oleh penduduk Kuba. Apa tobatnya? Kata Nabi, sholatul awwabin hina yarmadul fisal. Sholat orang-orang ahli tobat itu ketika unta kepanasan, maksudnya duha. Sholat duha itu ciri orang yang ahli tobat ya. Maka dari itu Nabi sangat menganjurkan senilai dengan sodakoh 360 kali. Kata Nabi kan tiap hari orang itu harus sodakoh, mensodakohi persendian tulangnya yang ada 360, dan cukup kalau nggak punya uang itu dengan sholat duha tiap hari. Tapi jamaah taubah mah nya ngenceleng nya sholat duha nya tong jadi ngedul ngenceleng. Acan abdi mah ke sholat duha we cenah, jadi kenceleng teh kosong wae. Keur ngabangun ge mah wayahna nya ngenceleng nya sholat duha. Karena bukan masalah sodakohnya saja, tapi ahli tobat. Kalau dia sudah bisa sholat duha berarti dia bisa menyisihkan waktu kepada Allah meskipun sedang sibuk. Kan sok sibuk-sibuk nah tuh. Jam 8 sampai duhur itu jam kerja. Bapak-bapak keur di jongkok, keur di pabrik, keur di pasar. Saya sedang sibuk ngajar, itu kan jam ngajar. Nah, kalau bisa menyempatkan sholat duha itu berarti ahli tobat. Yang kedua, orang Kuba mengamalkan apa? Selalu menjaga wudhu ya.
Dan di sini juga ayatnya mutatohirin, bukan bersuci. Mutatohirin mah selalu dalam keadaan suci. Dan itu dipraktikkan oleh Bilal. Bilal setiap kali batal wudu, udah wudu kemudian sholat, ya. Sholatnya sholat syukrul wudu. Jadi sholat syukrul wudu itu naon? Mun batal, hitut, kencing, buang air besar, wudu. Udah wudu kemudian sholat. Kapanpun itu boleh. Mau pagi, mau siang, mau malam. Urang kahampangan, beser, wudu. Udah wudu kemudian sholat. Cenah meni minang-minang teu sholat, kudu minang. Allah mencintai orang-orang yang minang sholatnya. Jadi ini gabungan, ya, antara tobat dan bersuci. Kemudian yang berikutnya ini nyambung dengan yang tadi, ya. Pertanyaan dari sahabat. Orang Yahudi mengatakan, puntennya, ini hal yang intim, kalau mendatangi istri dari arah belakang itu nanti anaknya lahir dalam ahwal teh juling cenah pecak sabelah atawa tileng. Naon tileng teh itu bahasa Indonesiana nyalah menilang. Julingnya, juling udah bahasa Indonesia ya. Ya, juling cenah. Maka kemudian turunlah ayat ini. Silakan datangi sawah kamu dari manapun kamu mau, tapi Nabi memberikan catatan, wattaqid dubur wal haidah, jauhi dubur dan haid, ya. Jadi kalau istri sedang haid jauhi sama sekali. Kalau sudah tidak sedang haid boleh silakan, punten, pakai gaya apapun dari arah manapun asal jangan ke dubur, ya. Jadi maksud datangilah dari arah manapun bukan berarti boleh dari belakang lalu ke dubur, asal jangan ke dubur. Meskipun dari arah belakang itu boleh, ya. Dan Nabi di sini banyak menyabdakan, innalladzi ya'ti imra'atahu fi duburiha la yanzurullahu ilaih. Orang yang mendatangi istrinya pada duburnya, Allah tidak akan melihatnya. Ya kan, tidak akan melihatnya berarti kesananya wala yuzakkihim, la yukallimuhumullah wala yanzur ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dosa gede. Kemudian dalam hadis lain, mal'unun man atam ra'atan fi duburiha, terlaknat, terkutuk karena rakasyah gitu. Kalau laknat itu berarti dosa besar, tidak akan terhapus oleh sholat, oleh Jumatan, oleh saum Ramadan. Orang yang mendatangi istrinya pada duburnya. Atau dalam hadis yang lain, man ataha idon awi imra'atan fi duburiha au kahinan fasaddaqahu. Jadi sama kan, yang mendatangi istrinya yang sedang haid, atau mendatangi istrinya pada duburnya, atau mendatangi dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti dia sudah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi maksud fa'tu harthakum anasyitum, dijauhi dubur. Kemudian ini juga terkait pertanyaan seorang sahabat, ya. Seorang sahabat, saya kulit putih, istri saya berkulit putih, kok anak saya kulitnya hitam, cina gitu. Maka ayat ini menjelaskan, istri kamu itu sawah, anu melak nama kamu. Gak mungkin sawah dipelak wortel keluar engkol, dipelak pare keluar gandum, gak mungkin. Kalau itu anak kamu hitam, kamunya yang melakna hidung, jadi keluar hidung. Jadi maksudnya jangan menyalahkan istri. Termasuk kok istri saya lahirnya perempuan lagi, saya pengen anak laki-laki. Nyalahkan pemajikan, kawin deh mah kawin dewe, itu nyalahkan pemajikan gitu. Ayat ini menjelaskan istri itu hanya sawah. Kalau lahirnya perempuan lagi, jangan menyalahkan istri. Maneh melakna tuh perempuan wae, jadi keluarnya perempuan, ya. Apalagi jelas di Al-Qur'an,
wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Jadi laki perempuan itu dari nutfah mani, bukan dari istri. Ya, istri mah kromosomnya cuma Y saja. Kalau laki-laki kromosomnya X dan Y. Jadi X itu kalau laki-laki X-nya dominan. Tapi kalau Y-nya yang dominan nyambung jeung Y jadi perempuan gitu kan, teori genetikanya begitu. Teori biologinya. Jadi pas, jangan menyalahkan istri. Cina istri saya nggak bisa memberikan anak laki-laki, kumaha mikir teh. Ya. Istri itu ladang, tergantung kamu yang menanamnya. Kamu menanam apa? Wortel atau engkol. Termasuk mun budak bodoh, cenung bodoh nurun ka indungna, teu bisa nurun ka bapana nu melak. Ya. Kemudian, nah inilah Al-Quran, wa qaddimu li anfusikum, selalu mengingatkan dengan akhirat. Jadi meskipun sesudah tadi membahas haid, membahas jima, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ini sama. Meskipun ini sedang membahas jima dengan istri, wa qaddimu li anfusikum, jangan lupa berbekal untuk diri kamu min fi'li ta'at, mengamalkan ketaatan. Wujud realnya Pak, di waktu malam jangan hanya datang ke istri saja, tapi juga datang ke Allah. Apalagi Allah yang memanggil jelas di waktu janari. Ima penting deh cuma menunaikan hak duniawi saja kepada istri, ari hak Allah teu dipalire, subuh wae kaburangan. Ya, itu sangat tidak layak. Maka kata Allah, wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Termasuk orang-orang yang ingin kepuasan duniawi saja. Arijang duniawi kepuasan, saya nggak puas dengan istri saya, atau seorang istri, saya nggak puas dengan suami saya, hayang ganti salaki hayang nambah istri dan sebagainya. Kade wattaqullah, apa niatnya? Jangan hanya kepuasan duniawi, meskipun berhak sampai istri 4, kade atuh kepuasan akhiratnya juga harus dikejar. Wa'lamu annakum mulaquh, ketahuilah kalian nanti akan bertemu dengan Allah, tidak akan bertemu dengan istri di akhirat. Mengudak nafsu duniawi we, sedangkan yang paling penting bagaimana kita bertemu dengan Allah diabaikan. Kan meyakini bertemu dengan Allah itu harus khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi naon maksud ketahuilah kalian akan bertemu dengan Allah, maksudnya sholatnya sampai khusyuk, sholatnya berkualitas, bukan hanya sholat wajib saja, semua sholat sunat, tahajudna, duhana itu harus diperhatikan. Ieu mah rumah tangga itu dipikiran dengan ngungkul urusan harta dengan wanita, ya. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan Nabi sudah mengingatkan, ya, yang paling penting dalam jasad itu bukan jasadnya tapi hati. Kalaupun bapak tidak puas secara duniawi, materi, atau dalam hal istri, tapi kalau imannya kuat, puas pasti. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, idza soluhat soluhal jasadu kullu. Jadi kalau rumah tangga hancur gara-gara ketidakpuasan materi, istri, nafsu, syahwat dan sebagainya, itu karena hatinya kosong, ya. Kalau hatinya penuh dengan keyakinan bertemu dengan Allah, lewatlah urusan seks, urusan harta, urusan materi mah lewat. Yang penting kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan punya bekal yang cukup, ya. Wa basyiril mu'minin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.